Hello, hello, hello. Good morning, Romance Level. How are you for today? I hope you stay healthy. And now we want to start our subject maths. Yeah. But before that, prepare yourself, prepare your book, and then we want to pray. Dear God, thank you for today. Thank you for your blessing until this morning. Now we want to start our lesson. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke. Untuk topik kita hari ini yaitu dari lesson 3 about solving what problems. Ya, ini mengenai soal cerita masih dalam ratio ya nak ya. Kita masih belajar tentang ratio tetapi mengenai soal. Oke. Look at your textbook. According to a recipe for stew, the ratio of the number of carrots needed to the number of potatoes needed is 2 to 1. The ratio of the number of potatoes needed to the number of onions needed is also 2 to 1. A chef wants to use 8 carrots to make a pot of stew. How many onions does he need? How can we tell? Nah, coba diperhatikan ya. Apa sih maksud dari soal cerita ini? Masih ingat ya untuk mengerjakan soal cerita, apa yang harus kamu pertama sekali lakukan? Ya, pahami soal ceritanya, lihat keywordnya. Coba perhatikan. Oke, for number 1. How many onion does the chef need when he use 8 carrots? Okay. Ratio potatoes to onion 2 to 1. So the ratio carrot to potatoes 2 to 1. Ya, ini sama ya. Coba kamu perhatikan. Potatoesnya itu ada 2 yang di sini ya, ada 2. Sedangkan untuk ratio yang kedua, potatoesnya 1. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat potatoesnya itu harus sama jumlahnya, yaitu 2. Ya, perhatikan. Supaya yang ratio carrot to potatoesnya sama dengan 2, maka apa yang harus dilakukan? Iya, times 2. Ya, kedua-duanya dikalikan dengan 2, maka 2 dikali 2 menghasilkan 4, 1 dikali 2 menghasilkan 2. Begitu ya. Nah, the number of potatoes is the same, so the number of unit representing the number of potatoes must be the same in both ratios. Ya, jadi sebenarnya sudah dijelaskan bahwa untuk membuat persamaan itu atau rasio itu, lihat dulu rasio yang pertama. Di mana rasio yang pertama potatoesnya ada 2, maka kita harus membuat juga di rasio yang kedua potatoesnya harus 2, maka kita kalikan 2. Ya. So the ratio carrot to potatoes to onions equal 4 to 2 to 1. Ya, jadi kita ambil carrotnya di sini sudah 4, maka kita bikin persamaannya di sini, rasionya di sini 4, sedangkan untuk potatoes di sini ada 2 dan untuk onionnya 1. Jadi ratio of the number of carrot to the number of potatoes to the number of onions needed is 4 to 2 to 1. So 4 unit equal 8. So 1 unit equal 8 divided 4 equal 2. The chef need to 2 onions. Ya, berarti dia chefnya itu hanya membutuhkan 2 ya untuk membuat resep tersebut. Untuk soal yang kedua, perhatikan bukumu juga.
The ratio of the number of stems N has to the number of stems Farhan has is 3 to 5. The ratio of the number of stems Farhan has to the number of stems Sam has is 4 to 7. The three of them have 134 stems altogether. How many stems does Sam have? Nah, perhatikan di sana, ada di sana ratio dari si An dan si Farhan. Si An itu ada 3, si Farhan ada 5. Maka kamu perhatikan supaya sama-sama ya memiliki ratio yang sama dengan yang kedua, maka kita harus mengalikannya dengan 4 ya. Maka kita kalikan dengan 4. 3 dikali 4 hasilnya 12, 5 dikali 4 hasilnya 20. Perhatikan juga yang di sini Farhan to Sam. Farhan jumlahnya sama dengan 4 banding 7, maka sama juga supaya menghasilkan 20, maka kita kalikan berapa 4-nya? Kita kalikan dengan 5. Kemudian kedua-duanya kita kalikan dengan 5, maka menghasilkan 35. So the number of unit equal 12 plus 20 plus 35. So equal 67. Jadi kita jumlahkan aja jumlah seluruhnya. Punya si Ana itu sekarang 12 unit, punya si Farhan 20 unit, dan punya si Sam 35 unit. Maka dijumlahkan keseluruhannya menjadi 67 unit. Okay, now let's do it. Number 4, method 2, and number 5 on your textbook, page 98 and 99. Ya, ini kamu kerjakan di textbookmu ya, Nak ya. Okay. Okay, now lesson today. Before we want to pray. Let us pray. Thank you, God, for your kindness and for your blessing until this time. Now we want to close our subject maths. Please bless and guide us. In the name of Jesus, we pray to you. Amen. Okay, class. See you next time and stay healthy. And God bless you all. Bye-bye.